Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Film Vina sebelum 7 hari memancing perhatian publik. Film bergenre horor yang berangkat dari kisah nyata di Cirebon, Jawa Barat menuai pujian sekaligus kritik tajam dari berbagai pihak. Mereka yang memuji beralasan film ini membantu mengingatkan kembali tragedi pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki pada 27 Agustus 2016 di Cirebon oleh para pemuda anggota geng motor. Perjalanan 8 tahun kisah kematian Vina Dewi 16 tahun perempuan asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat diwarnai teka-teki sejak peristiwa terjadi pada 27 Agustus 2016. Kabar terbaru berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap 8 dari 11 pelaku yang ditangkap yakni ER, HS, JY, ES, SP, SK, SD, dan RW dianggap penuh kejanggalan. Pernyataan ini disampaikan pengacara Hotman Paris ketika bertemu dengan keluarga Vina di salah satu mal kawasan Grogol, Jakarta Barat pada hari Kamis 16 Mei 2024 kemarin. Ekspektasi publik kembali bangkit bahwa film ini dapat mengingatkan kembali akan kasus Vina Cirebon dan masih ada 3 tersangka yang wajib ditangkap namun diralat hanya 1 tersangka lagi yakni Peggy alias Perong. Penegak hukum harus tetap semangat untuk memburu pelakunya demi keadilan bagi para korban dan keluarganya. Mereka yang mengkritik berdalih bahwa film ini mengeksploitasi penderitaan keluarga korban, memvisualisasi kejahatan seksual secara vulgar dan menambah luka bagi keluarga korban yang terpaksa harus membuka kembali memori duka 8 tahun silam. Film ini dianggap kurang berperspektif korban atau victim oriented dan berpotensi menimbulkan reviktimisasi atau second victimization bagi keluarga korban. Apalagi muncul video dari Ibtu Rudiana, ayah kandung almarhum Eki yang juga dibunuh bersama Vina. Nama Ibtu Rudiana Kapolsek Kapetakan Cirebon mencuat setelah ia memberikan keterangan terkait kasus yang menewaskan anaknya. Terlepas pro kontra dari film ini, ada satu fenomena yang menarik yang disebut sebagai no viral, no justice belakangan ini. Apalagi suatu perkara hukum yang mentok dan tak kunjung terungkap pelakunya atau tak diproses hukum, maka solusinya dengan memviralkan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, X, YouTube, WhatsApp, Line, Telegram, dan lain sebagainya. Apalagi saat ini media tidak hanya dimonopoli oleh media konvensional seperti televisi atau radio. Setiap orang bisa memiliki medianya sendiri, bisa siaran sendiri, membuat podcast, kanal, menganalisis, dan beropini tanpa beban perlunya kepakaran, sertifikasi profesional, dan kapasitas keilmuan tertentu. Idenya adalah apabila tidak viral, maka tidak akan mendapat perhatian dari penegak hukum. Demikian adagiumnya. Ada juga yang memberikan celutukan bahwa prinsip no viral, no justice seakan jadi kasta tertinggi hukum di banyak negara. Bisa jadi istilah kasta tertinggi adalah lucu-lucuan, namun sekaligus menyiratkan pesan keprihatinan terhadap penegakan hukum di Indonesia. Faktanya tidak semua kasus terselesaikan, tidak semua pelaku kejahatan ditangkap, tidak semua penderitaan korban dapat diakomodasi. Bisa jadi karena memang teknis kasusnya sulit,
karena kendala pembuktian, investigasi, penyelidikan, dan pendalaman kasus dengan data yang minim. Namun bisa jadi juga karena adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu karena alasan politik, sosial budaya, melindungi keluarga, menyuap penegakan hukum hingga masuk angin dan cara-cara lain yang di luar hukum. Sebagian pengamat menilai bahwa sistem hukum di Indonesia masih lamban dalam mengadili kasus-kasus tertentu. Tentunya memerlukan prasyarat hadirnya lingkungan sosial, budaya, politik, dan hukum yang memadai serta didukung kesadaran masyarakat yang tinggi. Bagaimanapun perhatian publik dan insan media terhadap kasus kejahatan yang belum terungkap adalah terobosan baru dan terus dikembangkan dalam iklim no viral, no justice seperti saat ini. Dengan demikian, untuk mengembalikan muruah dan citra lembaga penegak hukum, Polri harus menata diri dan introspeksi. Jangan terjebak arus kekuasaan dan politik. Tegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Jika keadilan hukum tercipta, masyarakat pasti segan. Masyarakat memberi saran, penegak hukum harus menerima masukan. Masyarakat mengkritik, penegak hukum harus memperbaiki diri. Begitulah idealnya penegak hukum, bekerja dengan adil, muhasabah secara rutin. Penegakan hukum berkeadilan dan penegak hukum yang jujur dan benar membutuhkan sistem hukum yang mampu mewujudkan keadilan dan kejujuran itu sendiri. Sejarah membuktikan penerapan syariah Islam secara kafah dapat mewujudkan keadilan yang hakiki. Jika syariat diterapkan, tidak sulit membentuk penegak hukum yang solih, jujur, dan bertakwa. Kriminalitas dapat minimal, masyarakat pun terlayani serta terlindungi dengan sistem hukum yang tegas. Bagaimana menurut pendapat Anda para pemirsa setia? Tinggalkan pada kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.